Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Anggara. Saya dari kelas 12 IPA 4 ingin mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras penerapan segitiga dan segi empat. Selanjutnya, latar belakang. Dalil Pythagoras merupakan hubungan di antara sisi pada suatu siku-siku. Untuk memudahkan pembuktian teorema Pythagoras, kami membuat sebuah media percobaan. Sederhana, media percobaan ini dirancang dengan menyusun 4 buah segitiga di setiap area, menciptakan situasi yang memungkinkan ketika untuk menguji kebenaran teorema Pythagoras. Media percobaan yang telah dibuat yaitu kemudian digunakan untuk membuktikan teorema lewat dua cara. Pertama, kami menerapkan konsep selisih luas diantaranya luas area segitiga segi empat dan total luas area yang dibuat dari 4 buah segitiga titik. Kedua, kami memanfaatkan konsep permasalahan luas dari area yang tidak tertutup segitiga. Dengan dua cara nyusun segitiga berbeda dilakukan untuk konfirmasi hubungan matematis yang terlibat dalam teorema Pythagoras. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. A. Bagian cara membuktikan tema Pythagoras dengan memanfaatkan luas dan segi empat. 2. B. Bagian cara menentukan ukuran sisi pada siku-siku dengan penyerapan teorema Pythagoras. 3. C. Apa saja contoh penerapan dan dalam Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan. 1. Untuk mengetahui dalam memahami cara pembuktian dalam bentuk Pythagoras dengan memanfaatkan luas segitiga dan segi empat. 2. Mengetahui bagian cara menentukan untuk sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan menerapkan seorang Pythagoras. 3. Untuk mengetahui contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat. 1. Untuk mengetahui apakah segitiga itu lancip, tumpul, atau siku-siku. Jika jumlah dua sisi kuadrat sama dengan nilai kuadrat sisi ketiga yang merupakan sisi miring, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. 2. Membantu menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. 3. Menentukan solusi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep teorema Pythagoras. Sejarah teorema Pythagoras. Sejarah teorema Pythagoras berpusat pada tokoh penting dalam sejarah matematika dan filosofi, yaitu Pythagoras dalam Samos. Pythagoras hidup di sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani, dan kemudian mendirikan sekolah filosofi di kota Kroton di selatan Italia. Teori Pythagoras terkait dengan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dan dinyatakan dalam apa yang dikenal sebagai teorema Pythagoras. Bukti tertulis pertama tentang teorema Pythagoras ditemukan dalam tulisan matematikawan Mesir kuno bernama Ames pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Pengertian segitiga. Segitiga merupakan bangunan datar yang dibatasi dengan ada 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alasan dari segitiga dalam satu dari sisi suatu bangun segitiga, lalu untuk tingginya adalah segitiga yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alas dan melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Jenis segitiga. 1. Segitiga sembarang. 2. Segitiga sama kaki. 3. Segitiga sama sisi. 4. Segitiga lancip. 5. Segitiga tumpu. 6. Segitiga siku-siku. 7. Segitiga siku-siku sama kaki. 8. Segitiga tumpu sama kaki. Pengertian segi empat.
Segi empat merupakan salah satu bentuk bidang dalam matematika. Dalam sebuah bentuk segi empat terdapat siku-siku. Terdiri dari dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut-sudut siku-siku. Dari yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain meskipun kita tidak mengetahui titik pemotongnya, maka kedua garis tersebut tetap saling tegak lurus dalam segi empat. Selain dapat siku-siku garis tegak lurus, ada juga garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis dengan sudut siku-siku. Jenis-jenis segi empat: 1 persegi, 2 persegi panjang, 3 jajar genjang, 4 trapesium, 5 belah ketupat, 6 layang-layang. Pembuktian teorema Pitagoras dengan selisih luas. Diberikan 4 segitiga siku-siku yang identik di mana keempat segitiga siku-siku tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A tambah B dalam sebuah persegi putih dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. 1. Menentukan luas persegi besar dengan rumus L sisi kali sisi. 2. Menentukan luas persegi kecil dengan rumus L sama dengan sisi kali sisi. 3. Menentukan luas segitiga dengan rumus L sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 4. Menghitung 4 luas segitiga dengan rumus L sama dengan 4 1/2 kali AB. 5. Luas persegi besar sama dengan luas 4 segitiga tambah luas persegi kecil dengan rumus A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 2AB tambah C kuadrat. Pembuktian teorema Pitagoras dengan kesamaan luas. 1. Menentukan luas 1 dengan rumus L sama B kali B. 2. Menentukan luas 2 dengan rumus L sama dengan A kali A. 3. Menentukan luas yang tidak tertutupi dengan rumus L sama dengan C kali C. 4. Luas N tambah luas 1 sama dengan luas yang tidak tertutupi dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Cara menentukan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku dengan menerapkan teorema Pitagoras. Jika diketahui dua buah sisi A dan B, maka dapat diketahui pula jarak terpendek antara kedua sisi dengan menghitung atau sisi miring C dari segitiga siku-siku untuk menyatakan ukuran sisi segitiga. Siku-siku berlaku kuadrat panjang siku-sikunya jika C adalah panjang sisi miring segitiga dan B adalah panjang siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras dapat diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dalil Pitagoras tersebut dapat disusun menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Teorema Pitagoras banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang konstruksi dan navigasi. Misalnya saat membangun rumah, mengukur diagonal suatu ruang dengan menggunakan teorema Pitagoras. Dalam memastikan bahwa konstruksi berjalan sesuai dan bangunan memiliki bentuk yang benar. Kesimpulan: ada dua cara untuk membuktikan teorema Pitagoras melalui pemanfaatan luas segitiga dan segi empat, yaitu dengan cara membuktikan teorema Pitagoras lewat selisih luas dan membuktikan teorema Pitagoras lewat konsep kesesamaan luas.
Kemudian untuk menentukan ukuran sisi segitiga siku-siku dengan menerapkan teorema Pitagoras, yaitu jika diketahui dua buah sisi A dan B, maka dapat diketahui pula jarak terpendek antara kedua sisi dengan menghitung hipotenusa atau sisi miring C dari segitiga siku-siku. Adapun penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari yaitu lebih banyak digunakan dalam bidang konstruksi dan navigasi, misalnya saat membangun rumah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.